Shalom Aleihim dan Assalamualaikum untuk semua teman-teman di seluruh Indonesia. Kita sampai pada seri Islamologi 19B. Ini adalah part 2 atau bagian kedua dari seri pembelajaran kita mengenai kesalahan sejarah terbesar dalam Quran yang tidak terbantahkan. Tujuan daripada video ini adalah memberikan edukasi untuk Muslim dan Kristen supaya mereka mengenal iman dan kitab mereka. Bagaimana mungkin di dalam Quran Maryam binti Imran atau Maryam anaknya Imran, saudara Harun dan Musa bisa tertukar dengan Maryam binti Yosef yang adalah ibu Yesus Kristus dari keturunan Daud? Bagaimana mungkin Muhammad bisa mengira bahwa dua Maryam ini merupakan tokoh sejarah yang sama? Hal ini membuktikan bahwa Quran hanyalah tulisan tangan manusia dan bukan merupakan wahyu daripada Tuhan. Kita lanjutkan pembelajaran kita mengenai seri Maryam yang tertukar ini pada video kali ini. Selamat menyaksikan dan selamat menonton. Di dalam Quran, Muhammad mengira bahwa Musa dan Harun adalah paman daripada Isa Al-Masih karena ibu dari Isa Al-Masih yang adalah Maryam merupakan anak yang sama dari Imran, yaitu ayah Musa dan Harun, dan Maryam ibu Isa Al-Masih merupakan saudara perempuan Harun dan juga saudara perempuan Musa. Jadi Muhammad mengira bahwa Musa dan Isa Al-Masih hidup sejaman. Sekarang kita melihat dulu dari bukti-bukti tekstual internal di dalam Quran. Ini adalah bukti bahwa Musa dan Isa Al-Masih yang mereka asosiasikan dengan Yesus Kristus hidup sejaman. Quran, seperti yang kita ketahui, merupakan kumpulan dari kisah-kisah yang tidak disusun secara urut atau kronologi. Timeline waktunya kita tidak mengetahuinya. Kita tidak tahu siapa yang berbicara di dalam Quran dan kepada siapa dia berbicara. Bahkan ayat di atas dengan ayat di bawahnya tidak berhubungan. Dan yang terlebih parah, di dalam satu surah, antara judul surah dengan isinya tidaklah sama dan tidaklah sesuai. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai surat Yunus, di mana dalam 108 ayat yang ada di surah Yunus, hanya satu ayat yang menceritakan tentang Yunus dan itu pun salah informasi. Dikatakan Yunus diutus kepada kaumnya, dan itu adalah kesalahan sejarah karena Yunus tidak diutus kepada kaumnya, melainkan kepada orang-orang Niniwe, yaitu orang-orang non-Yahudi. Nah, sekarang kita melihat ini adalah kesalahan kronologi sejarah di dalam Quran yang dengan jelas mengatakan bahwa Taurat dan Injil itu ada pada zaman Musa. Kita baca Quran surah 7 Al-A'raf ayat 155 sampai 156. Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk dalam kurung memohonkan tobat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Maka ketika mereka digoncang gempa bumi, Musa berkata, "Ya Tuhanku, kalau engkau kehendaki tentulah engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah engkau membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami? Itu hanyalah cobaan dari engkau. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang engkau kehendaki, dan engkau beri petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkaulah yang memimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan engkaulah pemberi ampun yang sebaik-baiknya." Jadi Musa dan 70 orang tua-tua Yahudi di dalam kisah ini meminta ampun kepada Allah karena mereka telah berdosa menyembah anak lembu emas. Mereka membuat patung dan menyembahnya. Kita lanjutkan membacanya. Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali dalam kurung bertobat kepadamu. Dan ini adalah perkataan atau doa Musa. Kemudian Allah berfirman, "Siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami." Jadi Allah ini menjawab doa Musa. Kita lanjutkan baca ayat berikutnya. Kemudian ayat berikutnya, Quran surah 7 Al-A'raf ayat 157 mengatakan demikian, yaitu orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi,
yang dalam kurung namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Jadi Allah ini berkata kepada Musa, pada waktu Musa meminta ampun untuk menyembah anak lembu emas, ya, jadi bagi Bani Israel dia meminta ampun, dia bersyafaat, maka Allah mengatakan, ya, aku memberikan belas kasihan kepada siapa yang aku kehendaki. Dan orang-orang itu mengikut rasul, nabi yang umi, yang apa? Yang namanya didapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yaitu orang Israel pada zaman Musa. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ini berkata kepada Musa Injil yang ada di sisi mereka? Kalau kita merujuk bahwa Isa Al-Masih adalah Yesus Kristus, maka Musa dan Yesus Kristus itu terpaut 1500 tahun, teman-teman. Dan menurut Quran surah Maryam, surah 19 ayat 30, Injil itu bukanlah seorang pribadi seperti yang di dalam Alkitab. Injil adalah seorang pribadi bernama Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah kabar baik atau Injil itu sendiri. Melainkan di dalam Quran, Injil adalah sebuah kitab yang diturunkan dari Allah kepada Nabi Isa ketika Isa ini masih bayi, masih nenen, teman-teman. Jadi bagaimana Allah SWT ini berkata kepada Musa Injil yang ada pada sisi mereka, padahal Injil belum diturunkan pada zaman Musa. Jelas ini bukanlah firman Tuhan, melainkan tulisan tangan manusia yang tidak tahu kronologi sejarah dan waktu. Sekarang kita baca ayat favorit Muslim. Biasanya mereka hanya membacakan kepada orang-orang Kristen Quran surah 4, An-Nisa ayat 157 untuk menyangkal kematian dan penyaliban Yesus Kristus. Mereka mengatakan bahwa ini loh, orang-orang Yahudi mengatakan demikian, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi mereka tidak membacakan kepada Anda, teman-teman, dari ayat 153. Kalau kita membaca konteksnya dari ayat 153, jelas yang membunuh Isa Al-Masih dan penyaliban itu terjadi pada zaman Musa. Sekarang kita baca dari ayat 153. Ahli kitab meminta kepadamu agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit. Maka sesungguhnya mereka, perhatikan ya teman-teman ya, kata mereka ini saya beri warna kuning semuanya supaya Anda memperhatikan. Maka sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Ahli kitab itu selalu bicara mengenai Yahudi dan Nasrani di dalam Quran. Mereka berkata, orang Israel zaman Musa nih, bilang sama Musa atau berkata kepada Musa, perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata. Maka mereka, orang Israel zaman Musa disambar petir karena kezalimannya dan apa? Karena mereka, orang Israel zaman Musa itu menyembah patung anak sapi. Sesudah apa? Sesudah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata, lalu kami maafkan mereka dari yang demikian. Dan kami telah berikan kepada Musa keterangan yang nyata. Jadi ayat 153 ini Allah berbicara, kamu perhatikan tuh ya, orang Israel zaman Musa itu mengatakan kepada Musa untuk minta diperlihatkan Allah. Dan mereka disambar petir sama Allah, mati karena mereka menyembah anak sapi. Ya, kita baca ayat selanjutnya. Dan ada kata sambungnya nih, dan perhatikan ya, telah kami angkat ke atas kepala mereka. Siapa mereka di sini? Orang Israel zaman Musa. Allah mengatakan telah kami angkat ke atas orang Israel zaman Musa Bukit Tursina untuk menerima perjanjian mereka. Jadi Allah ini mau menggebuk orang Israel zaman Musa ya, bukitnya diangkat ke atas, kemudian mau dijatuhkan di kepala mereka ya. Ini adalah orang-orang Israel zaman Musa. Dan kami perintahkan kepada mereka orang Israel zaman Musa untuk apa? Untuk masuk ke tanah Kanaan. Masuklah pintu gerbang itu sambil bersujud. Ini juga merupakan kesalahan sejarah dan geografi. Karena tanah Kanaan atau tanah perjanjian itu terdiri dari 7 suku yang masing-masing punya kota berkubu. Jadi tidak ada pintu gerbangnya di tanah itu, teman-teman, ya. Ini bicara orang Israel zaman Musa yang diperintahkan Allah untuk masuk ke tanah perjanjian. Dan apa? Kami perintahkan pula kepada mereka. Ini masih bicara orang Israel zaman Musa. Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu. Harusnya hari Sabat. Ya, hari Sabat itu artinya hari perhentian. Belum tentu jatuhnya Sabtu. Setiap hari yang berhenti, libur, tidak bekerja, itu namanya Sabat. Belum tentu jatuh hari Sabtu, ya. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh. Jadi ini Allah sendiri yang mengatakan. Ini dia masih bicara dalam konteksnya, bicara mengenai orang Israel zaman Musa. Sekarang kita baca ayat berikutnya. Maka kata Allah, dalam kurung kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan. Disebabkan apa? Mereka melanggar perjanjian itu. Siapa mereka? Orang Israel zaman Musa.
Dan apa? Karena kekafiran mereka terhadap keterangan Allah. Jadi orang Israel zaman Musa itu kafir, zolim. Dan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Nah ini aneh. Siapa nabi-nabi yang dibunuh? Nanti kalau kita lihat tafsir, yang dibunuh adalah Zakaria, Yahya, dan Isa al-Masih, teman-teman. Jadi orang Israel zaman Musa ini membunuh Zakaria, Yahya, dan Isa al-Masih. Ya, nanti kita lihat. Dan orang Israel zaman Musa itu membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar dan mengatakan hati kami tertutup. Bahkan sebenarnya Allah telah mengunci mata hati mereka karena kekafirannya. Ya, karena itu mereka tidak beriman kecuali sebagian kecil dari mereka. Jadi ini bicara mengenai orang Israel zaman Musa. Dan ayat berikutnya, karena apa? Kekafiran mereka terhadap Isa. Jadi orang Israel zaman Musa itu mengingkari kenabian Isa, dan orang Israel zaman Musa menuduh Maryam berzina, teman-teman. Dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar dalam kurung zina. Ya, jadi orang Israel zaman Musa ini ya digebuk pakai bukit Tursina, disambar petir mati karena mereka kafir dan mereka membunuh nabi-nabi. Dan karena mereka menyangkali kenabian Isa al-Masih dan mereka menuduh Maryam berzina. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Jadi penyalipan ini di dalam benaknya Muhammad itu terjadi pada zaman orang Israel pada waktu zaman Musa. Bahkan nanti di ayat selanjutnya, Firaun itu mengenal penyalipan. Ini adalah kesalahan sejarah yang besar dan keliru. Ya teman-teman ya. Oke, ini adalah Quran surah 2 Al-Baqarah atau sapi betina ayat 61. Jadi Allah mengatakan orang Israel zaman Musa ini membunuh nabi-nabi. Hal ini tidak sesuai dengan sejarah, karena pada waktu itu belum ada nabi, teman-teman. Ya, nabinya baru Musa, ya. Dikatakan begini, dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak bisa sabar atau tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayurnya, ketimunya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Musa berkata, maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota. Ini terjemahannya keliru. Pergilah kamu ke Mesir. Ya, jadi harusnya terjemahannya ke Mesir, disuruh balik ke Mesir. Pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Lalu ditimpakannya kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi apa? Karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Nah ini adalah kesalahan sejarah teman-teman. Ya, pada waktu zaman Musa belum ada nabi-nabi pada waktu itu. Kalau kita melihat di dalam kitab tafsir yang terkenal, yaitu kitab Hidayatul Hayara fi Achwibat al-Yahud wal Nasara oleh Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah, ini adalah seorang Imam Ibn Qayyim yang terkenal, ya. Dia mengatakan bahwa generasi setelah Musa itu membunuh Nabi Zakaria, Yahya, dan Isa al-Masih. Bahkan dalam sehari ada 70 nabi yang dibunuh. Jadi jelas ya, di dalam benaknya Muhammad, Isa al-Masih, Zakaria, dan Yahya itu hidup pada zaman orang Israel di zaman Musa. Sekarang kita lihat, ini adalah tafsir Al-Qurtubi volume 6 mengenai Quran surah 4 ayat 155 sampai 156. Disebabkan mereka melanggar perjanjian itu, ini orang Israel zaman Musa, dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah, dan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar dan mengatakan hati kami tertutup. Bahkan sebenarnya Allah telah mengunci mata hati mereka karena kekafirannya. Karena itu mereka tidak beriman kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan karena apa? Karena kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar, yaitu zina. Jadi bagaimana mungkin ini kalau Isa al-Masih adalah Yesus Kristus bisa dituduh oleh orang-orang Israel zaman Musa berzina? Ya, orangnya saja belum lahir, teman-teman. Jadi jelas ini kesalahan sejarah daripada Muhammad dan membuktikan bahwa Quran adalah tulisan tangan manusia. Kita baca tafsir Al-Qurtubinya, ya. Abu Al-Hasan Ali bin Hamzah Al-Kisai berkata, huruf ba itu berhubungan dengan kata sebelumnya. Sehingga makna firman Allah ini adalah, maka mereka disambar petir disebabkan oleh kezaliman mereka, sampai firman Allah,
Maka kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan disebabkan mereka melanggar perjanjian itu. Al-Kisai berkata, Allah menafsirkan kezaliman yang membuat mereka disambar petir dengan kalimat setelahnya, yaitu karena mereka melanggar perjanjian. Jadi orang Israel zaman Musa itu disambar petir, kenapa? Karena mereka melanggar perjanjian, ya, mengingkari Sabat, mengingkari Taurat, membunuh para nabi, dan semua yang telah Allah jelaskan berupa tindakan-tindakan di mana mereka menzalimi diri mereka sendiri. Dan apa? Karena mereka kafir terhadap Isa dan menuduh Maryam berzina, teman-teman. Sekarang kita baca bapaknya tafsir At-Tabari. Ini lebih pintar, teman-teman, ya. Namun At-Tabari dan yang lainnya mengingkari penakwilan itu. Sebab orang-orang yang disambar petir adalah orang-orang yang hidup pada masa Nabi Musa. Jadi dia menyadari ini ada kesalahan timeline waktu dan sejarah. Sedangkan orang-orang yang membunuh para nabi dan menuduh Maryam melakukan perzinahan dengan penuh kebohongan hidup beberapa waktu setelah Musa. Nanti kita lihat ya. Dalam hal ini, petir itu tidak menyambar orang-orang yang menuduh Maryam melakukan perzinahan dengan penuh kebohongan. Jadi mereka ini bingung, teman-teman. Ya, di satu sisi, mereka mulai mempunyai pengetahuan bahwa Isa Al-Masih yang mereka asosiasikan dengan Yesus Kristus itu tidak hidup sejaman dengan Musa. Tetapi firman Allah dengan jelas mengatakan bahwa karena dia kafir terhadap Isa, menuduh Maryam berzina, mengingkari perjanjian Allah Torah dan Sabat, ya, dan karena mereka membunuh para nabi, mereka disambar petir. Ya, jadi kita baca lagi. Al-Mahdawi dan yang lainnya berkata, pendapat At-Tabari dan yang lainnya ini tidak mesti demikian. Sebab bisa saja Allah mengabarkan tentang orang-orang yang membunuh para nabi dan menuduh Maryam melakukan perbuatan zina itu. Namun yang dimaksud sebenarnya adalah nenek moyang mereka. Jadi mereka mulai bingung, teman-teman. Ini mungkin Allah udah ngomong duluan nih, ada kitab Injil, ya, pada zaman Musa. Ya, hal ini sebagaimana yang telah dikemukakan dalam surah Al-Baqarah. Karena di dalam surah Al-Baqarah jelas, teman-teman, orang Israel zaman Musa membunuh para nabi. Dan siapa yang mereka bunuh? Zakaria, Yahya, dan Isa Al-Masih. Jadi Anda bayangkan, teman-teman, ampuradul dan kacaunya Quran yang membuktikan sekali lagi Quran bukanlah wahyu Tuhan, melainkan tulisan tangan manusia. Para sejarawan mungkin mulai menyadari kesalahan sejarah ini sehingga mereka bingung dengan ayat-ayat di dalam Quran tadi yang saya bacakan. Ya, sekarang kita lihat, teman-teman, dikatakan demikian. Ayah Hisham dalam kurung Muhammad bin Asaib berkata, jarak antara Musa bin Imran dan Maryam binti Imran, ibu Nabi Isa, adalah 1700 tahun. Keduanya bukan berasal dari Sith. Setelah itu, Allah mengutus Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Az-Zubair berkata, setiap nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah keturunan Ibrahim kecuali Idris, Nuh, Lut, Hud, dan Soleh. Tidak ada nabi yang berasal dari kalangan bangsa Arab kecuali 5 orang. Hud, Saleh, Ismail, Syuaib, dan Muhammad. Mereka dinamai oleh orang-orang Arab sebab hanya merekalah yang berbicara dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi Ayah Hisham ini jelas berkata ya, Musa bin Imran dan Maryam binti Imran ini jaraknya terpaut 1700 tahun. Tetapi ya, jelas-jelas dari ayat tekstual internal di dalam Quran menunjukkan mereka hidup sejaman. Kita lihat lagi bukti-bukti internal Quran lainnya. Ini adalah Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 87. Dikatakan demikian, dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab dalam kurung Taurat kepada Musa, dan kami telah menyusulinya berturut-turut sesudah itu dengan rasul-rasul. Dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran dalam kurung mujizat kepada Isa putra Maryam, dan kami memperkuatnya dengan Rohul Kudus. Jadi di dalam pandangan Muhammad, setelah kitab Taurat, setelah Musa itu Isa yang diberikan kitab Injil, ya, karena Isa ini keponakan dari Musa dan Harun. Kita baca lagi Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 136. Katakanlah dalam kurung, hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada siapa? Musa dan Isa. Ya, jadi Muhammad merangkum Musa dan Isa, Musa dan Isa, Musa dan Isa. Kalau Anda lihat begitu seterusnya polanya di dalam Quran. Ya, karena Musa dan Isa ini hidup sejaman. Ya, saya berikan bukti-bukti lainnya. Kita baca lagi, teman-teman. Quran surah 5 Al-Maidah ayat 45-46. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya Taurat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Ya, jadi ini bicara mengenai mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya, di dalam kitab Taurat.
Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Kemudian kita baca ayat berikutnya, teman-teman. Dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel, dengan apa? Isa putra Maryam. Nabi-nabi Bani Israel ini nggak ada ya. Jadi setelah Taurat, ini dalam kurung ya, nabi-nabi Bani Israel ya. Ini nggak ada. Jadi kalau Anda baca ayat sebelumnya bicara mengenai Allah memberikan kitab Taurat kepada Musa, ya, mengenai hukum Taurat mata ganti gigi. Kemudian ayat selanjutnya, ayat berikutnya kita baca tanpa tanda kurung, dan kami iringkan jejak mereka dengan Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat. Jadi setelah Taurat itu kitab Injil yang diberikan kepada Isa. Ya, jelas. Ya. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil. Jadi Allah berkata, Isa Al-Masih itu dikasih kitab Injil, teman-teman. Ini adalah kesalahan sejarah terfatal dan terbesar ya, karena Injil itu bukan sebuah kitab. Injil itu adalah seorang pribadi yang bernama Yesus Kristus itu sendiri ya. Sedangkan di dalamnya menurut Quran, di dalam kitab Injil ada petunjuk dan ada cahaya dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat. Jadi jelas di sini Allah berkata setelah kitab Taurat yang diberikan kitab selanjutnya adalah Isa. Ya. Saya berikan Anda lagi bukti lainnya. Quran surah 61 As-Saff ayat 5 dan 6. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, mengapa kamu menyakitiku?" Ini Musa loh ya, zaman Musa. "Sedangkan kamu mengetahui bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu." Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Ayat berikutnya, ayat 6-nya dikatakan begini, teman-teman. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat." Jadi ini Isanya itu pada zaman Bani Israel ya, kalau kita lihat konteksnya. Dan anehnya dikatakan Isa ini berkata kepada orang Israel ya, "Aku memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad," katanya. Ya. Jadi ini adalah kesalahan sejarah dan kita tidak bisa mempercayai informasi apapun yang tertulis di dalam Quran ya, termasuk mengenai kematian dan penyalipan Isa Al-Masih. Sekarang kita melihat kesalahan sejarah terbesar di dalam Quran lainnya, yaitu Muhammad mengatakan ada penyalipan pada zaman Firaun. Jadi Quran itu hanya mengenal satu Firaun, yaitu Firaunnya zaman Musa. Ya, Muhammad tidak bisa membedakan Firaun yang adalah gelar atau nama. Ya, jadi dia tidak mengenal bahwa Firaun ini hanya sebuah gelar dan ada banyak Firaun. Ya, dari zaman Abraham sampai Musa itu beda-beda Firaunnya. Ya. Nah, sekarang kita lihat mengapa Muhammad mengatakan pada zaman Firaun itu ada penyalipan. Firaun berkata, ini kita baca Quran surah 7 Al-A'raf ayat 123 sampai 124. Firaun berkata, "Apakah kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dalam kurung perbuatan ini adalah suatu muslihat yang telah kamu rencanakan di dalam kota ini untuk mengeluarkan penduduknya daripadanya. Maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu ini. Demi sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kakimu dengan bersilang secara bertimbal balik, kemudian sungguh-sungguh aku akan menyalib kamu semuanya." Nah, ini merupakan kesalahan sejarah, teman-teman. Karena penyalipan itu dimulai kira-kira tahun 500 sebelum Masehi. Kalau Anda baca kitab Esther, ya, itu orang Persia menemukan satu hukuman yang namanya disulakan di tiang. Disula itu artinya ditusuk dari bawah sampai kepala sampai atas ya, ditusuk gitu, berdiri tegak, itu disulakan pada tiang dan itu hukuman yang sangat kejam. Ya, itu ditemukan oleh Persia. Kemudian hukum sulak ini dikembangkan menjadi penyalipan oleh orang-orang Romawi menjadi penyalipan yang kita kenal pada abad pertama, yaitu zamannya Yesus. Jadi jelas ini adalah kesalahan yang fatal di dalam Quran. Sekarang kita baca lagi, teman-teman. Ternyata pada zaman Musa, ya, itu ada nabi-nabi yang disalibkan sampai mati. Kita baca ini Quran surah 46 Al-Ahqaf ayat ke-35, ayat terakhir. "Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka. Pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, seolah-olah tidak tinggal di dunia," ya, ini masih ada dalam kurung ya, karena Quran ini nggak jelas ya, "melainkan sesaat pada siang hari, suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik." Ini bicara mengenai 5 nabi ulul asmi,
yaitu 5 nabi yang dikatakan sangat sabar ya menanggung penderitaan dan hinaan dari kaumnya. Ya, kita baca tafsir Al-Qurtubi mengenai Quran surah 46 ayat 35. Ya, dia mengatakan ini pernyataan atau ayat mengenai nabi-nabi ulul asmi. Ada 5 nabi ulul asmi di dalam Quran. Ya, teman-teman ya. Nabi-nabi ini dikatakan ada yang mati digergaji, ada yang dikuliti kepala dan wajahnya, ada yang disalibkan di kayu sampai mati, dan ada yang dibakar dengan api. Jadi jelas ya bahwa Isa diserupakan ini hanyalah dongeng. Ya, bahkan tafsir Al-Qurtubi sini menyatakan ada nabi yang disalib di kayu sampai mati. Siapakah dia? Kita lihat tafsir dan kita lihat hadisnya ya. Sekarang kita melihat hadis Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, teman-teman. Diriwayatkan oleh Abdullah seolah-olah saya melihat Nabi ketika dia berbicara tentang salah satu dari Nabi. Jadi ada Nabi yang apa? Orang-orang sebangsanya telah memukuli dan melukainya. Jadi ini bukan diserupakan ya, benar-benar ada Nabi yang dipukul, dilukai sampai berdarah. Dia menyeka darah dari wajahnya dan berkata apa? Ya Tuhan, ampunilah bangsaku karena mereka tidak tahu. Bukankah ini pernyataan Yesus di kayu salib, teman-teman? Dia mengatakan apa? Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tidak ada nabi lain yang tercatat di dalam Alkitab dan di dalam sejarah yang memberikan pernyataan ini, teman-teman. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Hanya Yesus Kristus, dan tidak pernah dikatakan dia diserupakan. Ini ada di dalam Sahih Al-Bukhari 6929, Sahih Al-Bukhari 3477, dan Sahih Muslim 1792. Sekarang kita akan melihat dari Kitabul Sitah, yaitu 6 kitab hadis sahih yang dipegang oleh Sunni Muslim. Ya, mereka menyebutnya 6 kitab sahih atau Kitabul Sitah, 6 kitab. Ya, hadis-hadis yang sahih Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibn Majah, An-Nasai, dan Jami' At-Tirmidzi. Kita melihat bukti dari hadis dan tafsir bahwa Isa itu hidup sejaman dengan Musa. Diceritakan nih, katanya ketika Muhammad itu Isra Miraj, dia ketemu Musa, dan Musa ini adalah anaknya Imran. Kita lihat dulu ya. Musa, saudara Imran. Sampai Musa putra Imran melewati saya dengan kerumunan besar dari Bani Israel. Jadi ini sudah di surga katanya, semua pengikut Musa ini. Jadi dia berkata, maka aku bertanya kepada Tuhanku, siapakah ini? Dia berkata, ini adalah saudaramu Musa putra Imran dan orang-orang yang mengikutinya di antara Bani Israel. Ya, inilah tafsir Ibn Katsir, Quran surah Al-Waqiah, surah 56 ayat 27-40, juga terdapat dalam Sahih Ibn Ibn, Sahih Al-Mawarid, dan beberapa hadis-hadis sahih lainnya. Istilah Harun bin Imran itu juga disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, tetapi hanya dalam versi bahasa Arab yang tidak diringkas. Terjemahan tafsir Ibn Katsir yang memuat kata-kata Harun bin Imran itu ada yang disembunyikan dan tidak diterjemahkan. Jadi tadi kita melihat Musa itu anaknya Imran, Harun juga anaknya Imran, Maryam juga anaknya Imran. Sekarang kita melihat Sahih Muslim. Abu Al-Aliyah melaporkan, Ibn Abbas, putra paman nabimu, mengatakan kepada kami bahwa Rasulullah telah mengamati pada malam perjalanan malamku, ini menurutnya adalah Isra Miraj ya, aku melewati Musa bin Imran, seorang pria berkulit coklat muda, tinggi, berbadan tegap seolah-olah dia adalah salah satu dari laki-laki Syanu'ah. Dan apa? Melihat Isa putra Maryam sebagai seorang pria bertubuh sedang dengan kulit putih dan merah dan rambut yang tajam, dan saya ditunjukkan kepada Malik penjaga api dan Dajjal di antara tanda-tanda yang diperlihatkan kepadaku oleh Allah. Dia dalam kurung periwayat ini mengamati, maka jangan ragukan pertemuannya dengan Musa. Kata dia menjelaskannya sebagai berikut, sesungguhnya Rasulullah bertemu dengan Musa. Jadi jelas ini Musa bin Imran, dan Isa itu adalah putra Maryam binti Imran. Ya, jadi kakeknya Isa itu adalah Imran ya. Sahih Muslim 165B buku 1 hadits nomor 324. Kita melihat tafsir Ibn Katsir, Quran surah 20, surah Toha ayat 40. Imam Abu Abdurrahman Ahmad Ibnu Shu'aib An-Nasai telah mengatakan di dalam kitab tafsir, bagian dari kitab sunnahnya sehubungan dengan makna firman-Nya, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan. Quran surah 20 ayat 40, bahwa telah menceritakan kepada kami Abdullah Ibnu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Yazid Ibnu Harun, telah menceritakan kepada kami Asbaq Ibnu Zaid, telah menceritakan kepada kami Al-Qasim Ibnu Abu Ayyub, telah menceritakan kepadaku Sa'id
Ibnu Jubair yang mengatakan bahwa Abdullah Ibnu Abbas pernah ditanya mengenai makna firman Allah kepada Musa yang disebutkan dalam ayat berikut. Dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan. Ya, Quran surah 20 ayat 40. Saya menanyakan kepadanya apa yang dimaksud dengan beberapa cobaan dalam ayat tersebut. Maka Ibnu Abbas berkata, "Hai Ibnu Jubair, ajukanlah pertanyaanmu itu besok pagi, karena sesungguhnya jawabannya mengandung kisah yang panjang." Kita baca ya, apa kisah yang panjang menurut Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Abbas bercerita nih teman-teman. Firaun dan ahli musyawarah telah sepakat dengan keputusan itu, dan di tahun mereka tidak melakukan penyembelihan terhadap bayi-bayi lelaki Bani Israel. Bertepatan dengan itu, Harun dikandung oleh ibunya dan lahir di tahun itu secara terang-terangan dalam keadaan aman. Akan tetapi pada tahun berikutnya, ibu Harun mengandung Musa. Jadi Musa dan Harun ini sama anaknya Imron. Ya. Maka hati ibu Musa dilanda oleh kesusahan dan kesedihan disebabkan adanya cobaan terhadap kandungannya. Hai Ibnu Jubair, itulah yang dimaksud dengan cobaan itu, yakni di saat ibu Musa sedang mengandung Musa. Dalam waktu yang sama, ibu Musa dicekam oleh rasa sedih dan khawatir. Lalu ia berkata kepada saudara perempuan Musa, yaitu siapa? Maryam. Ya, telusurilah jejaknya dan carilah berita tentangnya. Apakah ia masih hidup ataukah telah dimakan oleh binatang buas? Saat itu ibu Musa lupa akan janji Allah kepadanya tentang Musa. Jadi Maryam ini adalah saudara perempuan Harun dan saudara perempuan Musa. Sekarang kita melihat tafsir ajal lain mengenai Quran surah 20, surah Toha ayat 40. Yaitu ketika lafaz di sini bermakna talil, saudaramu yang perempuan berjalan namanya Maryam, untuk menyelidiki beritamu, karena sesungguhnya Firaun dan keluarganya telah mendatangkan orang-orang perempuan yang menyusui. Sedangkan kamu tidak mau menerima air susu seorang pun di antara mereka. Lalu dia berkata, bolehkah saya menunjukkan kepada kalian orang yang akan memeliharanya? Ini maksudnya Maryam, saudaranya Musa. Ini berkata kepada istri Firaun ya, kalau di dalam Quran, kalau di Alkitab tuh putri atau anaknya Firaun. Kemudian usulnya itu ternyata diperkenankan oleh keluarga Firaun. Maka segera Maryam mendatangkan ibunya. Lalu Nabi Musa mau menerima air susunya. Ya, jadi jelas saudara perempuan Harun dan saudara perempuan Musa bernama Maryam yang sama-sama anaknya Imron. Sekarang kita baca dari Sahih Al-Bukhari. Dikisahkan oleh Ali, saya mendengar Nabi berkata, Maryam binti Imron, ya, Maryam putri Imron adalah yang terbaik di antara para wanita di dunia pada masanya, dan Khadijah adalah yang terbaik di antara para wanita. Sahih Al-Bukhari 3432, buku 60, hadis nomor 103. Jadi Muhammad tidak pernah tahu ada dua Maryam, ya. Kisah mengenai Maryam yang tertukar ini, ya, yaitu Maryam saudara perempuan Harun dan Musa tertukar dengan Maryam ibu Isa atau ibu Isa Al-Masih atau ibu Yesus Kristus, itu sebenarnya sudah diketahui oleh orang-orang Kristen Arab Najran pada zaman Muhammad dan juga ahli-ahli sejarah Yahudi. Salah satunya adalah Ka'b al-Ahbar, ya. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimana Muhammad menutupi kesalahan sejarah di dalam Quran ini. Ada orang-orang Kristen Arab yang tinggal di sebuah kota bernama Najran yang telah mendengar cerita-cerita Islam. Satu ayat di dalam Quran tentang Maryam dan Isa mengejutkan mereka, yaitu Quran surah 19 ayat 27-28. Bunyinya, menggendong anak itu, menggendong Isa yang diasosiasikan dengan Yesus, dia Maryam datang kepada kaumnya dan berkata kepadanya, Maryam, ini memang hal yang aneh, saudara perempuan Harun. Ayahmu tidak pernah menjadi pezina dan ibumu juga bukan seorang pelacur. Ayat ini menyatakan bahwa setelah Maryam melahirkan Isa, penduduk kota mencelanya. Mereka mengira dia belum menikah dan berasumsi bahwa dia melakukan dosa seksual, yaitu berzina, karena Maryam melahirkan seorang bayi. Dalam celaan mereka, mereka memanggilnya saudara perempuan Harun. Jadi orang-orang Kristen Najran yang berbahasa Arab pada waktu itu mengerti kata saudara perempuan Harun ini berarti hidup sejaman, teman-teman, dan bukan merupakan leluhurnya, karena kata leluhur seperti di dalam Alkitab kita dipakai kata putri atau anak, ya. Contohnya di dalam Alkitab kita ketika dikatakan Elisabeth atau Eliseba, istri daripada Zakaria, itu merupakan salah satu dari anak-anak perempuan Harun, yaitu keturunan Harun, ya, suku Lewi. Itu benar, tapi tidak pernah disebutkan saudara Harun. Ya, kesalahan ini diketahui oleh orang-orang Kristen Arab di Najran. Ada catatan tentang mereka yang mengungkapkan kesalahan Muhammad tentang Maryam.
Ini ditemukan di dalam tulisan-tulisan Islam otentik yang dikenal sebagai hadits atau tradisi. Kutipan tersebut berasal dari kumpulan tradisi yang disusun oleh seorang ulama Islam yang dikenal sebagai Imam Muslim. Di dalam Sahih Muslim, hadits yang diriwayatkan oleh Mughirah ibn Subah nomor 5326 mengatakan, Mughirah bin Subah melaporkan, ketika saya datang ke Najran, mereka, orang-orang Kristen Najran bertanya kepada saya, kamu membaca hai saudara perempuan Harun, yaitu Hazrat Maryam dalam Al-Quran, sedangkan Musa lahir jauh sebelum Yesus. Ketika saya kembali ke Rasulullah, saya bertanya kepadanya tentang hal itu. Lalu dia berkata, oh, orang-orang itu biasa memberi nama dengan nama para rasul dan orang-orang saleh yang telah pergi sebelum mereka. Jadi dikatakan, ya, Maryam ini diberi nama anaknya Imran, saudara perempuan Harun, karena dia masih keturunan Harun. Ya, orang-orang saleh. Harun ini tidak saleh, teman-teman. Ya, Harun inilah yang membuat anak lembu emas zaman Musa. Nah, di Quran ada kesalahan sejarah lainnya, teman-teman, yaitu bahwa orang Samaria itu yang membuat anak lembu emas zaman Musa. Bayangkan, ya, kesalahan sejarah yang fatal di dalam Quran. Hal ini dapat kita lihat, teman-teman, di dalam hadis Jami' at-Tirmizi nomor 3080, kitab Tafsir Al-Quran, hadis Sahih Muslim nomor 3982, kitab Adab. Ya, jadi jelas di sini Muhammad tidak pernah mengatakan, oh itu Maryamnya beda, ada dua Maryam, atau Imronnya beda, ada dua Imron, atau Harunnya beda, ada dua Harun. Enggak, dia mengatakan, oh ya memang Maryam ini masih keturunan daripada Harun. Tapi kalau kita lihat, ternyata tidaklah demikian. Ya, Muhammad benar-benar menyangka bahwa Isa Al-Masih ini keponakan Musa dan Harun, teman-teman. Dan karena ayat-ayat ini sudah dihafalkan pada waktu bertahun-tahun, ya saudara perempuan Harun, ya, maka dia tidak dapat merevisi ayat-ayat ini. Kalau dia merevisi, artinya Muhammad mengakui ayat-ayat ini bukan dari Allah. Ya, sebab ayat-ayat ini sudah beredar dan dihafalkan secara luas pada waktu itu, sehingga merevisi ayat Quran ini tidaklah mungkin. Di dalam video saya yang sebelumnya, kita sudah menunjukkan bahwa kata saudara perempuan itu biasanya ditujukan kepada orang sejaman, ya, sebangsa yang ada pada zaman itu, tetapi tidak pernah ditujukan untuk orang-orang kaum leluhurnya. Ya, Muhammad mengatakan bahwa cara menggunakan ungkapan saudara perempuan Harun itu dilakukan oleh orang-orang saleh dari zaman dulu, yaitu orang-orang yang hidup pada masa Maryam. Orang-orang itu menyebut sesama warganya dengan sebutan orang-orang saleh yang pernah hidup sebelumnya. Tetapi orang-orang Kristen Najran tidaklah mengakui penggunaan idiom ini. Mereka orang Arab. Ya, mereka tahu sekali apa yang dikatakan oleh Muhammad. Meskipun mereka hidup sekitar 600 tahun setelah zaman Kristus, mereka akrab dengan kisah-kisah keagamaan mereka sendiri dan tentu saja kisah-kisah orang Yahudi. Tetapi idiom ini menurut telinga mereka aneh. Jika idiom itu akrab bagi mereka, mereka tidak akan keberatan. Tapi ungkapan ya ukhta Harun, saudara perempuan Harun, ketika diterapkan pada Maryam dalam kaitannya dengan Harun tidaklah familiar. Selanjutnya, mereka tidak mengenali teknik atau model di mana idiom ini digunakan. Seandainya mereka mengetahui kebiasaan yang dikatakan Muhammad ini ada, tentang orang-orang yang memanggil orang lain saudara atau saudara perempuan, orang-orang saleh yang kuno, seperti yang mungkin saudara perempuan Musa, saudara Daud, saudara perempuan Abraham, saudara Ishak, mereka akan mengerti apa yang dikatakan Al-Quran dan tidaklah mengajukan keberatan. Namun baik idiom maupun model yang digunakannya asing bagi mereka. Inilah masalahnya. Apakah Muhammad bingung tentang identitas Maryam? Atau apakah Maryam benar-benar diidentifikasi dengan metaforis disebut saudara perempuan Harun? Apakah Muhammad mengatakan yang sebenarnya atau apakah dia menutupi kesalahan dengan kebohongan? Sebab tidak mungkin jika Quran dianggap firman Tuhan bisa salah sejarah. Ini sama seperti ketika terjadi perbedaan-perbedaan bacaan, ketika kita belajar mengenai 7 ahruf, ya. Ketika terjadi banyak perbedaan, Muhammad tidak merevisinya. Dia mengatakan, "Oh ya nggak apa-apa, karena Jibril juga menurunkan dalam 7 bacaan," katanya. Ya, ayat-ayat itu diturunkan 7 bacaan sekali turun, ya. Kita baca lagi dari tafsir Ibn Katsir, Quran surah 19 ayat 28. Diriwayatkan dari Ibn Jarir, diriwayatkan dari Yakub, diriwayatkan dari Ibn Ulayah, diriwayatkan dari Sa'id Ibn Abi Sadaqah, diriwayatkan dari Muhammad Ibn Sirin, yang menyatakan bahwa dia diberitahu bahwa Ka'b mengucapkan ayat yang berbunyi, ini Ka'b al-Ahbar, ya, ini orang Yahudi. Wahai saudara perempuan Harun, surah 19 ayat 28, tidak mengacu pada Harun saudara laki-laki Musa. Aisyah menjawab, Ka'b, kamu telah berbohong. Jadi Ka'b al-Ahbar itu datang kepada Muhammad, tapi Muhammad sedang pergi, dia ketemu dengan Aisyah. Kemudian Ka'b al-Ahbar ini mengatakan, mengapa kamu melafalkan wahai saudara perempuan Harun untuk Maryam? Karena jarak antara Musa dengan Isa al-Masih itu 600 tahun katanya. Ya. Nah, kemudian Aisyah menjawab apa? Ka'b,
kamu telah berbohong. Kab menjawab, wahai ibu orang-orang mukmin, jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakannya dan dia lebih berilmu, maka inilah yang dia ceritakan. Selain itu, saya menemukan perbedaan waktu di antara mereka, Yesus dan Musa, adalah 600 tahun. Ya, kemudian setelah Kab al-Ahbar mengatakan begini, Aisyah terdiam. Ya. Nah, di dalam tafsir Ibn Katsir mengenai Quran surah 3 Al-Imran ayat 42, ya, mereka mulai kebingungan karena mereka mulai tahu bahwa Maryam dan Isa Al-Masih dengan Musa itu tidak hidup sejaman. Ya, dikatakan begini, Ibn Jarir mencatat bahwa Ikrimah berkata, ibu Maryam pergi bersama Maryam, menggendongnya dengan pakaian bayinya dan membawanya kepada para rabi dari keturunan Harun, saudara laki-laki Musa. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga Baitul Maqdis. Pada waktu itu, sebagaimana ada orang-orang yang menjaga Ka'bah, ibu Maryam berkata kepada mereka, ambillah anak yang telah kusumpah untuk mengabdi di masjid ini. Masjid katanya, Baitul Maqdis. Aku telah membebaskannya, karena dia adalah milikku. Putriku, karena wanita yang sedang haid tidak boleh memasuki masjid, dan aku tidak akan membawanya pulang. Mereka berkata, dia adalah putri imam kami. Ya, sebagaimana Imron biasa memimpin mereka dalam sholat yang mengurus ritual kurban kami. Zakaria berkata, berikan dia kepadaku karena bibi dari pihak ibu istriku. Jadi di sini dikatakan Maryam ini keturunan Lewi. Ini adalah keliru, ya. Dan bahkan saya akan tunjukkan kepada Anda, ya, ada tradisi di dalam Kristen yang menyatakan Maryam ini keturunan Lewi. Itu keliru, ya. Maryam ini keturunan Yehuda, bukan Lewi, ya. Walaupun dia mempunyai saudara dari keturunan Lewi yaitu Elizabeth. Ya, dikatakan, ingat ya, bibi dari pihak ibu istriku. Ini menurut Islam, menurut tafsir Islam. Kita masih akan membaca tafsir Ibn Katsir. Dikatakan, wahai saudara perempuan Harun. Ini mengacu pada saudara laki-laki Musa, karena dia adalah keturunannya. Ini mirip dengan pepatah, hai saudara Tamim untuk orang yang berasal dari suku Tamimi, dan hai saudara Mudar untuk orang yang berasal dari suku Mudari. Juga dikatakan bahwa dia berhubungan dengan seorang pria saleh di antara mereka yang bernama Harun, dan dia Maryam sebanding dengannya, atau dengan Harun dalam hal pantangan dan ibadahnya. Jadi tafsir Ibn Katsir menyatakan Maryam keturunan suku Lewi. Ya, ini keliru. Maryam itu suku Yehuda. Bahkan ada beberapa orang Kristen yang percaya Maryam itu mempunyai darah Lewi dari kitab-kitab apokrifa. Saya akan tunjukkan kepada teman-teman, salah ya. Maryam tidak pernah berdarah Lewi. Kita masih membaca di dalam tafsir Ibn Katsir, Quran surah 19 ayat 16 sampai 28 ya. Dikatakan begini, dan sebutkan dalam kitab Maryam. Ya, kitab Maryam ini kita nggak tahu ya, surah Maryam mungkin ya di dalam Quran. Dia adalah Maryam binti Imron dari garis keturunan keluarga Daud. Nah, ini keliru teman-teman. Ya, karena Imron ini dari suku Lewi, bukan suku Daud. Daud itu dari Yehuda. Ya, jadi karena mereka kehilangan kitab Taurat, kitab para nabi, nggak kronologi, akhirnya apa? Ampuradul teman-teman. Mereka nggak tahu. Ya, bahkan ada beberapa orang Kristen yang mempercayai Maryam ini masih ada keturunan Lewi, teman-teman. Itu keliru. Maryam itu suku Yehuda, tidak pernah disebutkan suku Lewi. Secara daging dia Yehuda. Kalau tidak, Tuhan Yesus Kristus tidak pernah bisa disebut anak Daud dari suku Yehuda, teman-teman. Ya, dia berasal dari keluarga Bani Israel yang baik dan sehat. Allah menyebutkan kisah kehamilan ibunya dengan dia dalam surah Al-Imran. Jadi dalam surah Al-Imran, Imran yang adalah ayahnya Musa dan Harun, istri Imran yang adalah juga ibu daripada Maryam, itu dikatakan mendedikasikan dirinya dengan bebas untuk melayani Allah. Jadi Maryam pada waktu kecil ini diserahkan ke Baitul Maqdis, maksudnya Bait Salomo yang ada di Yerusalem. Jadi mereka, Zakaria, ibu Maryam, dan Maryam serupa di dalam aspek itu. Ini adalah tafsiran yang sangat-sangat keliru. Karena Imron itu, yang ayahnya Musa dan Harun, tidak pernah hidup sejaman dengan Isa, apalagi dengan Zakaria dan Yahya, teman-teman. Ya, nah beberapa orang Kristen ya percaya bahwa Maryam itu pernah diserahkan waktu kecil ke Bait Suci Salomo, Bait Suci Yerusalem. Ya, pada waktu itu disebut the Second Temple yang dibangun oleh Herodes Agung pada zaman Yesus. Itu keliru, tidak sesuai dengan tradisi. Anak perempuan tidak pernah diserahkan ke dalam bait suci. Ya, saya mendengar beberapa orang Kristen percaya cerita ini. Keliru. Ya, itu mereka ambil dari kitab-kitab palsu, kitab-kitab Gnostik, dimasukkan di dalam tradisi. Ya, kemudian diceritakan turun-temurun. Oh ya, Maryam ini pada waktu bayi umur 3 tahun pernah diserahkan ke Baitul Maqdis. Bahkan di dalam kitab Apokrifa, Proto Evangelium Yakobi, ini diundi. Ini ceritanya masuk di dalam Quran. Ya, Yusuf itu mengundi untuk mendapatkan Maria atau Maryam. Dan ini dipercayai oleh orang Kristen. Itu keliru, teman-teman. Ya, itu cerita palsu.
Ya, Anda harus bisa membedakan mana yang tekstual internal Alkitab kita, mana yang hoax atau palsu, ya. Saya bacakan lagi teman-teman. Inilah yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir, diriwayatkan dari Ibn Jarir, diriwayatkan dari Yakub, diriwayatkan dari Ibn Ulaya, diriwayatkan dari Sa'id Ibn Abi Sedokah, diriwayatkan dari Muhammad Ibn Sirin yang menyatakan bahwa dia diberitahu bahwa Ka'b al-Ahbar maksudnya, mengucapkan ayat yang berbunyi, wahai saudara perempuan Harun, surah 19 ayat 28, tidak mengacu pada Harun saudara laki-laki Musa. Aisyah menjawab Ka'b, kau telah berbohong. Ka'b menjawab, wahai ibu orang-orang mukmin, jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakannya dan dia lebih berilmu, maka inilah yang dia ceritakan. Selain itu, saya menemukan perbedaan waktu di antara mereka, Yesus dan Musa, adalah 600 tahun. Setelah Ka'b al-Ahbar mengatakan ini, Aisyah terdiam. Ya, ini tadi sudah kita baca, ya, bahwa sebenarnya ahli sejarah Ka'b al-Ahbar itu mengetahui mengenai salah kronologi atau kesalahan sejarah di dalam Quran. Aisyah, istri Nabi Muhammad yang paling kecil, yang diklaim Muslim sebagai salah satu orang Islam yang paling berpengetahuan, dan dia meriwayatkan banyak hadis, dengan jelas memahami ungkapan saudara perempuan Harun atau saudari Harun untuk merujuk pada saudara laki-laki Musa, yaitu Harun. Ya, makanya dia mengatakan kamu telah berbohong, Ka'b al-Ahbar. Jadi Aisyah sendiri memahami bahwa Maryam ibu Yesus adalah saudara perempuan Musa dan Harun, yang akan membuat Musa menjadi paman dari pihak ibu Yesus. Lebih khusus lagi, dia memahami frase ini secara harafiah, yang mengatakan bahwa Maryam adalah saudara kandung Harun yang sebenarnya, saudara laki-laki Musa. Meskipun Ka'b salah mengenai panjangnya jarak waktu antara Yesus dan Musa, dia mengatakan 600 tahun, yang sebenarnya adalah sekitar 1400 tahun. Tetapi Ka'b al-Ahbar benar, ya, dia melihat ada masalah ini, ya, dan dilema yang ditimbulkan dari kata-kata Muhammad. Komentator dan sejarawan Islam Sunni terkemuka lainnya yang bernama Al-Tabari meriwayatkan sebuah hadis yang juga ditemukan di dalam bantahan kami di atas. Dikatakan, para ahli tafsir dan penafsir berbeda pendapat tentang alasan mengapa dikatakan wahai saudara perempuan Harun. Dan siapakah Harun ini yang Allah sebutkan? Diriwayatkan oleh Ibn Hamid, diriwayatkan oleh Al-Hakam Ibn Bashir, diriwayatkan oleh Amir, diriwayatkan oleh Simak Ibn Harb, diriwayatkan oleh Al-Qamah Ibn Wa'il, diriwayatkan Al-Mughirah Ibn Syubah yang berkata, Nabi, semoga Allah berdoa atasnya, mengutus saya untuk mengambil beberapa kebutuhannya dari orang-orang Najran yang berkata, bukankah nabimu mengklaim bahwa Harun saudara Maryam adalah saudara Musa? Saya tidak tahu bagaimana menanggapi mereka sampai saya kembali kepada Nabi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berdoa atasnya. Saya menceritakan kepadanya semua apa yang dikatakan dan Muhammad menjawab. Mereka biasanya menamai diri mereka dengan nama orang-orang yang datang sebelum mereka. Ya, jadi untuk menutupi kesalahan ini, Muhammad mengatakan, oh iya itu nama leluhurnya katanya. Yang lain mengatakan Harun yang dimaksud adalah saudara laki-laki Musa dan Maryam digolongkan sebagai saudara perempuannya karena dia adalah keturunan dari putranya. Diriwayatkan oleh Musa, diriwayatkan oleh Amir, diriwayatkan oleh Asbat, diriwayatkan oleh Al-Sudi yang berkata tentang wahai saudara perempuan Harun, bahwa Maryam adalah keturunan dari suku Harun, saudara laki-laki Musa. Ini keliru. Maryam itu suku Yehuda, bukan suku Lewi, ya. Ini dari tafsir Arab Al-Tabari pada surah 19 ayat 28. Ya, Maryam ibu Isa Al-Masih sama sekali tidak berdarah Lewi, tapi dari suku Yehuda. Berikut adalah contoh lain di mana orang Arab, ya, pada zaman Muhammad, orang-orang yang bahasa ibunya adalah bahasa Arab, memahami pernyataan Al-Quran yang mengatakan bahwa ibu Yesus adalah saudara kandung Musa. Karena Maryam disebut juga anaknya Imron. Ya, jadi dalam tradisi Islam sendiri, kita sekarang memiliki dua saksi yang mendukung fakta bahwa Muhammad melakukan kesalahan yang besar. Satu saksi yang dipandang oleh Muslim sebagai salah satu orang yang paling berpengetahuan, yaitu Aisyah, Ka'b al-Ahbar, orang-orang Kristen Najran. Ya, saksi lainnya dari orang Kristen berbahasa Arab asli. Dan kedua kelompok ini mengerti bahwa Muhammad sedang mengajarkan Musa adalah paman daripada Yesus. Muslim Arab yang datang ke Najran dan berbicara dengan orang-orang Kristen tidak tahu bahwa istilah itu metaforis. Ya, jadi ketika mereka ditanya, mengapa nabimu mengatakan bahwa Maryam adalah saudara perempuan Harun yang adalah saudara Musa, anaknya Imron? Orang Muslim nggak tahu, teman-teman. Mereka tercengang-cengang sama seperti orang Muslim sekarang di zaman now. Ya, bahkan kemarin ada seorang Muslim yang bernama Putra Rosan Fikir mengatakan, iya betul, Isa Al-Masih memang keponakan Musa dan Harun. Ya, jadi mereka itu buta sejarah.
Ya, ketika dihadapkan dengan kesalahan ini, mereka tercengang. Kemudian dia pergi menemui Muhammad untuk mencari tahu mengapa ada kesalahan di dalam Quran. Seandainya dia tahu bahwa itu adalah idiom metaforis, dia tidak perlu pergi dan bertanya kepada Muhammad atau menemui Muhammad. Dia bisa saja memberitahu orang-orang Kristen Najran arti metafora itu. Sebaliknya, Muslim pun bingung karena dia juga mengerti bagian itu berarti bahwa Maria adalah saudara perempuan Harun secara harafiah. Singkatnya adalah orang-orang Kristen memahami bahasa Arab Al-Quran berarti hubungan saudara dan saudari literal antara Harun dan Maryam. Selanjutnya mereka tidak mengenali ungkapan saudara perempuan Harun ketika Muhammad menggunakannya untuk menghormati Maryam yang adalah keturunan atau nenek moyangnya dari Harun. Faktanya istilah saudara perempuan Harun tidak normal bagi mereka ketika diterapkan pada siapapun selain saudara perempuan Harun yang sebenarnya yaitu Maryam. Lebih lanjut, Muslim Arab Mughirah Syubah juga tidak tahu idiom ini metaforis. Dia juga memahaminya secara harafiah. Ketika diberitahu tentang kesalahan itu, dia bingung dan dia pergi menemui Muhammad untuk mendapatkan jawabannya. Di dalam video seri 19A, saya sudah menunjukkan bukti-bukti bahwa tidak ada idiom seperti ini pernah digunakan oleh orang-orang Arab, bahkan di dalam Quran itu sendiri. Ya, tidak ada untuk menyebut keturunan itu disebut saudara. Ketika perjanjian baru itu mengacu pada orang-orang yang dipanggil menurut orang-orang kudus zaman dulu, itu menyebut mereka anak laki-laki atau anak perempuan. Yesus itu disebut anak Daud karena dia keturunan Daud, tidak pernah disebut saudara Daud. Di dalam Matius 21 ayat 9. Dan Elizabeth disebut sebagai putri Harun atau salah satu dari anak-anak perempuan Harun karena dia keturunan Harun atau Lewi. Ya, di dalam Lukas 1 ayat 5. Abraham disebut sebagai bapa oleh orang-orang Yahudi dalam Yohanes 8 ayat 38. Tetapi orang-orang ini tidak pernah disebut saudara atau saudari menurut nama orang-orang kudus sebelumnya. Penggunaan idiom putra atau putri ini diterima dan dipahami oleh semua orang dalam budaya pada waktu itu. Dan penggunaannya masuk akal karena orang-orang saleh besar di masa lalu membantu menciptakan atau mendirikan bangsa Israel. Orang-orang yang mengikuti setelahnya dapat dimengerti disebut sebagai putra atau putri menurut nama mereka, tetapi bukan saudara. Saya telah memeriksa sekitar 11 tulisan apokrifa perjanjian baru yang berbeda untuk referensi tentang Maryam yang disebut sebagai saudara perempuan Harun. Berikut adalah kitab-kitab yang memuat kisahnya: The Arabic Gospel of Infancy, Injil Bartolomeu, Proto-Evangelium Yakobi, Injil Maria, Injil Thomas, Injil Masa Kecil Thomas, Injil Masa Kanak-kanak Thomas teks A, Injil Masa Kecil Thomas teks B, Injil Masa Bayi, Injil Petrus, dan Kisah Kelahiran Maria. Saya tidak menemukan referensi tentang Maryam yang pernah dipanggil saudara perempuan Harun dalam materi apapun di atas. Namun perhatikan di sisi lain, di dalam Injil berbahasa Arab ya tentang masa bayi Yesus, saya menemukan idiom atau istilah putri-putri Hawa digunakan. Saya juga menemukan Yesus disebut anak Daud. Di dalam Proto-Evangelium Yakobi, saya menemukan ungkapan putri-putri Ibrani. Ini juga menyatakan bahwa Maryam berasal dari suku Daud, yaitu dia adalah keturunan dari Yehuda, bukan Lewi, nenek moyang suku Harun. Dalam kisah kelahiran Maryam juga dikatakan Maryam adalah lahir dari Daud, dan idiom Sarah sebagai ibu daripada bangsa Israel digunakan. Kita memeriksa tulisan Yudaisme untuk idiom seperti saudara perempuan Harun atau saudara laki-laki Musa. Tak satu pun dari mereka pernah mendengar idiom seperti ini digunakan untuk menyebutkan nenek moyangnya. Dua buku yang mengacu pada berbagai hubungan material dengan Kabalah sehubungan dengan aspirasi mesianik Yahudi. Yang pertama, buku yang berjudul Gersom Sholem tentang Mesias Sabbatai Sefi. Yang kedua, The Messiah of Izmir oleh Joseph Castaigne. Tidak satu pun dari kedua buku ini memiliki referensi ke idiom yang dimaksud menyebutkan kata saudara untuk leluhurnya atau untuk nenek moyangnya. Dalam ensiklopedia Yahudi oleh Funk dan Wocknall, satu set 12 volume, tidak ditemukan apapun yang berhubungan langsung dengan penggunaan idiom itu. Dalam sejarah dan legenda tentang tongkat Harun hingga laporan bahwa Yosef, ayah duniawi Yesus, menjadi miliknya dan membawanya ke Mesir bersamanya, sekali lagi dia tidak menemukan apapun yang berhubungan dengan idiom yang dimaksud. Kamus referensi tentang Maria, sekali lagi tidak ada yang muncul yang berhubungan dengan idiom saudara perempuan Harun. Midrash Rabbah pada kitab Keluaran tidak ditemukan apapun yang mendukung model Muhammad. Dalam Babilonia Talmud juga tidak ditemukan apapun sehubungan dengan idiom yang dimaksud. Tak satu pun dari mereka pernah mendengar ungkapan seperti saudara perempuan Harun atau saudara laki-laki Musa yang digunakan secara metaforis.
Tentu saja para cendekiawan muslim mengetahui kesalahan sejarah ini. Bahkan orang-orang muslim yang sekarang, ya zaman now, mereka mungkin tahu, ya, tetapi mereka berusaha menutupinya dan sesuatu harus dilakukan. Sekarang kita lihat Ibn Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wa An-Nihayah, kisah keluarga Imran ini dalam kitab sejarah yang telah masyhur Al-Bidayah wa Nihayah, karya ulama terkemuka Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i. Dikatakan ayah Nabi Musa itu bernama Imran bin Kaits dan ibunya bernama Yokebat. Nah, ini keliru, ya, karena di dalam tafsir lainnya dikatakan Imran ini istrinya Hana, teman-teman, ya. Nabi Musa hidup pada zaman kekejaman dan kezaliman penguasa Mesir Raja Firaun. Dari mana Ibn Katsir mendapatkan ini, teman-teman? Tentu saja dari Alkitab. Ya, Alkitab menyatakan bahwa Yokebed adalah ibu daripada Musa, Harun, dan Maryam. Dikatakan Nabi Musa hidup pada zaman kekejaman dan kezaliman penguasa Mesir Raja Firaun. Nah, dia tidak bisa membedakan bahwa Firaun ini hanyalah sebuah gelar. Sedangkan kakak perempuan Nabi Musa adalah Miriam. Ayah dari Maryam, ibu Nabi Isa, bernama Imran bin Basham bin Mansha bin Haskia. Ini adalah informasi yang kebohongan. Ya, saya tantang Muslim. Dari mana Ibn Katsir mendapatkan nama Imran bin Basham bin Mansha bin Haskia? Ya, yang adalah merupakan keturunan dari Sulaiman bin Daud. Abul Qasim Ibnu Asakir menyebut namanya Imran bin Matan, keturunan dari Sulaiman bin Daud. Dari mana nama Imran bin Basham ini, teman-teman? Ya, tidak ada. Ya, mereka hanya melihat dari kitab Lukas yang menyatakan bahwa Matan, ya, Matan ini ada silsilahnya daripada Yusuf di situ, dan dia menyatakan ini Matan ini adalah kakek moyangnya daripada Maryam yang adalah ibu Yesus. Ya, jadi mereka tahu ini kesalahan sejarah yang besar di dalam Quran. Kesimpulan kita jelas, indikasi kesalahan sejarah sangat jelas. Bukti tekstual Quran dan hadis tidak pernah ada dua tokoh bernama Harun ataupun Maryam, dan tidak pernah ada dua tokoh bernama Imran. Bukti data dari Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dan dokumen Yahudi tidak pernah digunakan idiom saudara untuk merujuk pada leluhur yang berusia ratusan tahun di atasnya. Bukti bahwa Maryam disebut saudara perempuan Musa dan Harun juga adalah anak daripada Imran, di mana Imran ini adalah ayah Musa dan Harun, membuktikan kesalahan sejarah yang fatal. Bahkan Imran dan istrinya itu menyerahkan Maryam ibu Isa kepada Zakaria. Surah Maryam ini sudah dilafalkan sekitar 12 tahun sebelum orang-orang Kristen Najran mempertanyakan hal ini, sehingga untuk menarik atau merevisinya tidaklah mungkin. Bukti menunjukkan bahwa istilah saudara perempuan Harun dipahami secara harafiah oleh orang-orang yang mendengarnya. Ini juga menunjukkan bahwa Alkitab, Quran, Apokrifa Perjanjian Baru, bahan sumber Yahudi lainnya dan hadis tidak pernah menggunakan idiom saudara perempuan seseorang ketika menghubungkan orang tersebut dengan orang-orang kudus yang hidup ratusan tahun sebelumnya. Selanjutnya, kapanpun saudara perempuan digunakan di dalam Quran, dalam hubungannya dengan orang, itu berhubungan dengan seseorang yang masih hidup pada zaman yang sama. Penjelasan apologet Muslim telah gagal untuk mengatasi kesalahan Muhammad. Muhammad belajar sambil berjalan dan dia bingung tentang cerita-cerita Alkitab. Bukti juga menunjukkan bahwa Muhammad terbiasa dengan idiom yang benar untuk digunakan ketika dia ingin menghubungkan orang yang hidup dengan orang-orang kudus sebelumnya, sehingga mendukung pernyataan bahwa saudara perempuan Harun adalah literal. Jadi kalau Ibn Katsir tadi menyatakan istri Imran ini namanya Yokebed, sehingga ada dua Imran, ya, dia mengarang sendiri cerita ini. Ya, tetapi tafsir lain menyatakan begini, teman-teman. Imran adalah pemilik tempat sembayang Bani Israel pada zamannya. Ibu Maryam itu bernama Hannah binti Fakuda binti Kabil, yang termasuk wanita ahli ibadah. Dari mana Hannah? Dari tradisi Kristen. Pada masa itu Zakaria adalah seorang nabi. Ya, ini keliru lagi nih ya. Zakaria itu imam besar, ya, bukan nabi. Istri Zakaria dari saudara perempuan Maryam yang bernama Ashisha. Inilah pendapat kebanyakan ulama. Pendapat lain mengatakan Ashisha adalah bibi atau saudara dari ibunya dari Maryam. Sehingga mereka kebingungan karena Muhammad tidak pernah menyatakan ada dua Imran, dan indikasi Quran menyatakan tidak ada dua Imran. Ya, sehingga mereka tahu Quran ini mengandung kesalahan yang fatal. Kita lihat ini adalah silsilah menurut Ibn Katsir. Ya, jadi dia mengatakan Imran bin Kaits harusnya Kehat, ya, Amram bin Kehat, ya, menikah dengan Yokebed katanya, ya, kemudian melahirkan Miriam, Harun, Musa, dan Elisheba, ya. Kemudian kita lihat kalau dari suku Yehuda masih ada lagi 11 generasi sampai ke Daud.
Kita lihat lagi teman-teman, ada 27 generasi lagi dari Daud, ya, yang menyatakan bahwa istri daripada Imron bin Basham bin Mansya bin Haskia, ini kita nggak tahu dari mana didapat nama ini, ya, mungkin wahyu, menikah dengan Hana binti Fakuda bin Kabil, ya, kemudian melahirkan Yusuf yang adalah suami daripada Maryam, Isa Al-Masih. Jadi mereka jelas-jelas kebingungan dalam hal ini. Dari mana tradisi dan istilah-istilah yang mengatakan bahwa Maryam ini masih keturunan Lewi, teman-teman? Dari agama Manikeisme, ya, atau agama Mani. Nabinya bernama Nabi Mani, ya. Jadi dia menyatakan ini Amran, ya, isi Amran. Ini kalau kita lihat baganya secara lengkap dan utuh, ya, Amran ini menikahi dengan istri Amran, ya, melahirkan Harun dan Musa. Nah, Musa ini punya anak juga namanya Maryam. Jadi Maryam ini anaknya Musa, bukan saudara perempuan Musa. Nah, Maryam inilah yang melahirkan Isa Al-Masih. Ini menurut silsilah agama Mani. Jadi dari suku Lewi. Ya, ini adalah sejarah yang dipelesetkan, teman-teman. Dari sinilah Islam mengambil kekeliruannya. Kalau kita melihat menurut Quran dan hadits, ya, kita lihat dulu. Amram yang adalah Imron menurut Quran, ya, itu jelas-jelas melahirkan Miriam. Nah, Miriam inilah yang melahirkan Isa Al-Masih, ya. Jadi Miriam yang adalah saudara perempuan Harun, saudara perempuan Musa, anaknya Imron, ini adalah ibu Isa Al-Masih. Jadi Isa Al-Masih ini cucunya Imron. Ya, kita lihat nanti Ustadz Ahmad Kainama juga ngomong, kakeknya bernama Imron, teman-teman. Ya. Oke, kita sampai pada akhir video, dan pada video seri berikutnya kita akan melihat siapakah Maryam menurut kitab Injil. Apakah benar ayahnya bernama Yoyakim atau Eli, teman-teman, dan ibunya bernama Hana. Dari mana cerita ini berasal? Kita akan melihat bukti-bukti tekstual di dalam Alkitab itu sendiri. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam